Halo subscriber, di video ini kita akan belajar cara memasukkan logo di video menggunakan Blender ya. Sebelumnya kita sudah belajar cara mengedit video menggunakan Blender ya. Jadi kalau kalian belum tahu caranya, kalian bisa tonton dulu tutorial saya sebelumnya dengan link yang sudah saya taruh di atas sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Blender ya, dan saya sudah menyiapkan video yang saya masukkan ke sini. Nah, untuk memasukkan video tinggal share saja ke timeline ya. Jadi nanti videonya akan langsung masuk. Sekarang kita akan memasukkan logo atau gambar yang nanti akan kita tumpuk dan kita taruh di sini. Nanti kita juga akan menganimasikannya biar gambarnya bisa bergerak dan itu akan bikin dia makin bagus lagi ya. Untuk itu kita siapkan gambar atau logonya terlebih dahulu. Nah, misalkan saya nanti akan menggunakan logo ini ya. Ini adalah logo yang sudah saya buat di video sebelumnya menggunakan Photopea. Kalau kalian penasaran cara bikin logo ini, kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya. Karena itu mudah sekali karena menggunakan template. Ya, kalau kalian sudah punya logo, kalian bisa gunakan logo kalian sendiri atau gambar kalian sendiri. Ngomong-ngomong, gambarnya adalah PNG ya. Jadi dia punya channel transparan seperti ini. Kalau sudah siap logonya, kita tinggal seret ke timeline seperti ini, maka nanti dia akan muncul ya. Kita bisa scroll buat zoom dan dia sudah muncul gambarnya. Tapi dia cuma muncul beberapa detik saja ya. Kalau kita mau logonya muncul dengan durasi yang panjang, kita bisa mengaturnya ya. Untuk itu kita klik pada ujung kanan atau ujung kiri logo kita seperti ini. Misalkan di awal, kemudian kita tekan G dan kita seret ke depan seperti ini. Maka dia nanti akan jadi panjang. Misalkan saya mau logonya muncul di seluruh video ya, dari awal sampai akhir dia muncul. Nah, kita bisa tekan kontrol biar mepet ke belakang seperti ini. Kita juga bisa tekan kontrol biar snap di sini. Atau misalkan kita mau logonya ini muncul di detik keempat, kita bisa klik ujungnya, ujung depan seperti ini, tekan G dan kita arahkan sampai dia muncul di detik keempat seperti ini. Maka logonya akan muncul di detik keempat. Nah, selanjutnya saya akan mengatur ukurannya dan lokasinya biar sesuai dengan yang saya inginkan ya. Saya ingin lokasinya ada di sebelah kiri bawah di sini ya. Nah, buat mengatur lokasi dan ukurannya kita bisa mengaturnya di transform seperti ini. Kita bisa seret kiri dan ke kanan, maka dia akan berubah lokasinya. Tapi itu terlalu ribet ya. Biar lebih mudah kita bisa gunakan shortcut. Sebelum itu pastikan kita sudah klik logonya ya. Kita sudah klik di sini. Kemudian kita arahkan kursor ke sini. Kalau sudah di sini kita bisa tekan S buat memperkecil atau memperbesar ya. Kalau kita tekan S dan kita seret, dia akan kecil atau besar seperti ini. Kita bisa memperkecil dan untuk memindahnya kita bisa tekan G. Kalau kita tekan G, dia akan bisa kita pindah. Kita pindah ke sini, kita tekan G, tekan S, tekan G seperti ini sampai sesuai dengan lokasi dan ukuran yang kita inginkan. Ada juga shortcut yang satunya adalah R ya. R itu buat rotation. Rotation itu buat perputarannya seperti ini. Misalkan saya mau dia seperti ini, kita bisa tekan R. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur opacity. Opacity itu adalah transparansinya ya. Kalau kita ubah jadi 0 dia tidak terlihat. Kalau kita ubah seperti ini dia akan tembus pandang seperti ini. Kalau kita ubah jadi 1 maka dia akan terlihat seutuhnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita siap buat menganimasikannya ya. Untuk itu kita akan menentukan di mana nanti dia akan muncul ya.
Maksud saya kapan dia akan muncul. Misalkan di detik 10 ini atau detik ke-9 dia akan muncul thread seperti itu ya. Nah, untuk itu kita arahkan kursor kita atau garis kita ke detik ke-9 seperti ini. Kemudian kita siapkan keyframe pada parameter-parameter yang akan kita gunakan sebagai animasinya ya. Jadi kita klik titik-titik ini ya. Kita klik pada position, rotation, dan scale. Kita bisa seret saja ya, tarik seperti ini langsung terbentuk keyframe di sini. Kalau sudah, kita bisa buka dropsheet untuk mengatur animasinya. Jadi kita klik di sini dan kita buka dropsheet. Nah, kita bisa zoom in dan zoom out buat menemukan kursor kita ya, atau garis biru ini. Kita tarik kursor kita ke awal dia muncul ya, atau awal animasinya. Misalkan di detik keempat seperti ini. Kemudian kita atur deh lokasi dan rotasi dan ukurannya ya. Dan kita atur deh posisi, ukuran, dan rotasinya. Jadi di sini dia kita perkecil atau dan juga kita pindah ke sini dan kita putarnya ke sini deh ya. Nah, atau kita bisa tentukan nanti kalau kita tidak suka dengan hasilnya. Selanjutnya, penting ini kita bisa tambahkan keyframe pada setiap parameternya ya. Jadi kita bisa klik di sini biar dia berubah menjadi kuning seperti ini ya. Nah, kalau sudah, dia bisa langsung berjalan deh. Nah, seperti ini. Nah, ternyata animasinya itu terlalu lambat ya. Jadi biar cepat, kita bisa mengatur keyframe yang akhir ya. Jadi kita bisa langsung seret ke depan seperti ini. Maka nanti dia animasinya akan lebih cepat. Ngomong-ngomong, frame rate-nya ini jadi lambat sekali ya, karena memang laptopnya kurang mampu buat merender ini secara real time. Jadi sebaiknya kita sembunyikan dulu videonya biar tidak terlalu abot atau tidak terlalu berat komputernya ya. Nah, seperti ini. Masih terlalu lambat, kita seret ke depan. Seperti itu ya. Jadi animasi kita sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan pergerakan yang lebih bagus lagi ya. Caranya kita seleksi kedua keyframe seperti ini. Kita seleksi, kemudian kita tekan T di keyboard dan kita bisa coba pilih yang back. Maka dia nanti akan seperti ini animasinya, lebih bagus ya, lebih dinamis seperti ini. Atau kita bisa coba interpolation yang lain, misalkan yang bounce, atau bounce itu memantul. Maka dia nanti akan memantul seperti ini. Mungkin lebih bagus kalau lebih. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa mengatur biar dia pergi, animasi perginya ya. Misalkan saya mau logonya ini pergi di detik ke-50 atau di sini ya, detik ke-30 dia pergi. Jadi kita bisa langsung copy saja deh. Kita copy tapi yang belakang itu, yang depan itu jadi yang belakang. Jadi langsung saja kita seleksi, kemudian kita copy, tekan Shift D ya. Kita tekan Shift D dan kita arahkan keyframe yang baru ini ke kursor di sini. Tapi yang bagian yang depan ini kita taruh di belakangnya. Kita tekan G dan kita taruh di belakangnya. Maka dia nanti ada animasi menghilang seperti ini. Atau kita bisa ubah menjadi Basia. Nah, kurang panjang ya ternyata. Kita bisa perpanjang seperti ini. Sudah jadi deh. Kita bisa munculkan kembali. Nah, logo kita sudah berada di depannya video ya.
Kalau kita sudah suka dengan animasi kita, tapi kita mau memindah logo kita ke sini atau ke atas sini, kita bisa ya. Kita tekan Ctrl D dulu buat bikin grup dan kita pindah ke sini. Misalkan seperti logo televisi ya, maka dia akan pindah tapi animasinya tetap ada seperti ini. Nah, kita juga bisa duplikat, tekan Shift D dan kita punya dua animasi seperti ini. Dia animasinya akan tetap berjalan seperti yang kita inginkan tadi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung render saja deh videonya. Kita bisa merender videonya dengan cara kita pergi ke output dan kita tentukan lokasinya di sini. Misalkan saya render di sini dan kita tulis deh namanya dan kita atur ini menjadi FFmpeg ya. Jadi kita tidak ubah saja dan kita klik render dan kita pilih render animation. Maka nanti videonya akan terrender sesuai dengan lokasi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.